Baik, kali ini kita akan melakukan pengkajian terhadap sebuah studi kasus, yaitu kebocoran tekanan pada suction pump yang berpengaruh pada daya hisap suction pump. Studi kasus ini dilakukan oleh Yeni Deborah Pandiangan. Pertama-tama, mari kita mengenal sedikit lebih jauh apa itu suction pump. Suction pump merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi, seperti darah, isi lambung, dan lain sebagainya. Pada laporan studi kasus ini sebenarnya tidak disebutkan merek dan tipe suction pump-nya, tapi berdasar foto yang ada, sepertinya ini merupakan merek Thomas dan tipe 1632GL. Pada laporan studi kasus ini, penulis melakukan kalibrasi dengan dibantu sebuah alat yaitu Digital Pressure Meter atau DPM. DPM sendiri merupakan sebuah perangkat yang dirancang untuk mengukur tekanan dari perangkat medis dalam bentuk cair ataupun gas untuk membantu proses kalibrasi alat medis. Nah, pada kasus ini digunakanlah DPM dengan merek Fluke Biomedic. Langkah-langkah kalibrasi yang dilakukan oleh penulis, yang pertama adalah persiapan dokumen. Persiapan dokumen ini terdiri dari mempersiapkan metode kerja, lembar kerja, serta label yang akan digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan alat yang akan dikalibrasi. Siapkan alat yang akan dikalibrasi, kemudian periksa kelengkapan aksesoris dari alat tersebut. Yang ketiga adalah pendataan administrasi alat yang akan diuji atau dikalibrasi. Jadi nanti biasanya yang didata itu berupa nomor seri sama merek, tipe begitu. Nah, yang keempat adalah pengukuran kondisi lingkungan. Sayangnya pada laporan ini tidak disebutkan alat yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan fisik dan fungsi alat. Kemudian yang keenam adalah pengukuran electrical safety. Nah, di sini lagi-lagi tidak disebutkan alat apa yang digunakan untuk mengecek tingkat electrical safety-nya. Tapi penulis di sini menjabarkan dengan sangat jelas parameter apa saja yang diukur. Yang pertama itu ada sumber tegangan dimulai dengan left to neutral, kemudian left to ground, dan neutral to ground. Kemudian yang kedua adalah resistansi pembumian protektif atau PE, kemudian yang ketiga adalah kebocoran arus, dan yang keempat adalah resistansi isolasi atau main to be. Langkah-langkah kalibrasi berikutnya adalah pengujian kinerja. Pertama-tama siapkan DPM dan suction pump yang akan diuji. Kemudian nyalakan alat kalibrator. Yang ketiga, sebelum menghubungkan DPM ke suction pump, tekan F4 pada DPM untuk menzerokan alat kalibrasi agar dalam posisi 0. Dan yang keempat, kemudian hubungkan DPM ke suction pump. Nyalakan suction pump, kemudian lihat tampilan pada alat kalibrator. Saat suction pump di titik 0, berapa tekanannya. Nah, itu nanti saat kalibrator menunjukkan berapa tekanannya itu nanti kita catat dalam tabel ya. Atau dalam lembar kalibrasi. Lalu yang keenam, atur-atur kekuatan hisap dengan memutar tombol pengatur. Misalnya mau ngukur di 100 mmHg, maka putar tombol pengatur hingga 100 mmHg. Begitu seterusnya. Lalu yang ketujuh, setelah selesai mengukur di titik yang ingin diukur, putar tombol pengatur untuk kembali ke posisi awal untuk mengukur di titik 0. Dan yang kedelapan, setelah selesai melakukan kalibrasi, matikan suction pump dan DPM-nya. Lalu lepaskan selang penghubung antara alat kalibrator dan suction pump. Dan yang terakhir, kembalikan alat-alat tersebut seperti semula. Lalu di sini ada hasil kalibrasi yang pertama. Nah, dapat dilihat di sini hasil pembacaan dari kalibrator dengan hasil yang ditunjukkan oleh alat atau hasil yang diatur itu masih dalam ambang batas. Nah, ini adalah pengukuran akurasi vakum gauge-nya. Kemudian di sini ada pengukuran tekanan hisap maksimalnya. Di sini jumlahnya tidak berbeda jauh, masih dalam ambang batasnya. Nah, sayangnya pada kalibrasi kedua ini ada perbedaan yang cukup jauh, terutama pada pengukuran tekanan hasil
hisap maksimalnya. Nah, di sini ditunjukkan alat itu menunjukkan 120, tapi di sini 163, maaf maksud saya min 120. Alat menunjukkan min 120, tapi pada kalibrator menunjukkan min 163,5. Nah, setelah dikaji lebih lanjut, setelah dianalisis oleh si penulis, ternyata penyebab terjadi selisih yang di luar ambang batas itu, karena adanya kerusakan pada selang section. Nah, di sini selangnya itu longgar, jadi terjadi kebocoran, sehingga tekanan hisapnya itu tidak maksimal. Maka dilakukan penggantian pada selangnya yang kemudian tentunya dipasang lebih erat lagi, lebih kencang begitu. Tapi ada beberapa penyebab lain yang juga bisa mempengaruhi hal tersebut, seperti contohnya filter yang kotor atau filternya udah rusak gitu. Nah, inilah kekurangan dari laporan studi kasus tersebut. Yang tadi itu saya bilang alat pendukung kalibrasinya tidak disebutkan. Seperti alat yang mengukur kondisi lingkungan itu nggak disebutkan apakah dia menggunakan misal termometer biasa, pengukur suhu ruangan biasa, kelembapan biasa, ataukah pakai termohigrometer. Nah, kemudian electrical safety-nya itu juga tidak disebutkan tipenya. Kan bisa aja yang ESA 615 atau yang dari merek Roma, kemudian dari yang Amotech gitu kan tidak tahu. Nah, selain itu juga merek dan tipe suction pump tadi tidak disebutkan. Jadi kita kurang jelas di laporan itu. Padahal tipe dan merek ini cukup berpengaruh dalam proses kalibrasi. Nah, sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Dadah.